Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita sejenak kembali merenung, mengingat kembali peristiwa yang agung yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi catatan penting adalah bahwa peristiwa hijrah itu tidaklah terjadi pada tanggal 1 Muharram atau terjadi pada bulan Muharram, akan tetapi peristiwa hijrah itu terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal. Peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya meninggalkan Mekah secara diam-diam, mengingat orang-orang kafir Quraisy telah mempersiapkan pemuda-pemuda pilihan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah begitu berat, namun dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan Mekah lalu menuju ke Kuba, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak lama kemudian mereka sampai di kota Yasrib yang diiringi dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota Nabi yang bercahaya. Peristiwa hijrah ini adalah merupakan perjuangan yang sangat berat demi untuk menyelamatkan iman dan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan segala harta yang mereka miliki. Mereka meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanan dan keislaman. Karena itu, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Mari kita simak firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia diberikan tempat hijrah yang luas dan diberikan rezeki yang banyak. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, mereka berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu di tengah jalan mereka mengalami kematian sebelum sampai ke tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan
pahala bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah ini? Yang pertama adalah hikmah yang harus kita petik, yaitu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya telah memiliki kesabaran dan ketabahan menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Walaupun peristiwa hijrah ini membutuhkan pengorbanan yang begitu berat, tapi Rasulullah bersama dengan para sahabatnya telah memiliki keyakinan yang kuat, terbit dari keyakinan yang kuat yang telah ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga mereka teguh pendiriannya, sehingga salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, mereka disiksa, bahkan mereka lebih memilih mati daripada meninggalkan keyakinan dan Islam serta kebenaran yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa para sahabat Rasulullah SAW, mereka telah memiliki keteguhan hati. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka mereka mendengar dan melakukannya tanpa menunjukkan sedikit pun penolakan atau pembangkangan. Begitu mereka mendengar perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, mereka terus melakukannya, melaksanakannya. Inilah pelajaran yang dapat kita petik, bahwa kita hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan berbagai ujian dan cobaan. Maka kuncinya adalah kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.